Hey Pop gengs. Miliaran manusia di muka bumi dan tidak ada di Venus. Semuanya punya kisah hidup masing-masing. Dan dari semua manusia yang makin banyak aja nih, ada yang kisah hidupnya sangat tidak biasa dan dianggap unik. Maka dari itu, mari kita ikuti kisahnya. Pertama adalah seorang pria asal Iran bernama Amo Haji. Tinggal di desa Dekja, Provinsi Fars, Iran Selatan, kelahiran tahun 1933, yang memilih untuk tidak mandi karena percaya bahwa kebersihan hanya akan membuatnya sakit. Ketakutan pada air seperti takut pada penyakit, dan ia sudah tidak menyentuh air selama 7 dekade alias 70 tahun, diselimuti debu dan kotoran, hingga terlihat seperti patung kalau lagi terdiam. Memakai helm perang di kepala untuk tetap hangat di musim dingin, mengenakan pakaian kusam yang juga udah berdebu dan lusuh. Jenggotnya lebat dan rambut gimbal alami. Pipa tembakau di tangan membuatnya tampak lebih hidup. Dan yang mengejutkan lagi, ia membuatnya dari kotoran hewan yang dibakar jika rokok pemberian warga sekitar telah habis. Haji lebih suka memakan daging landak yang telah membusuk atau dari makanan pemberian warga. Minumannya dari penyimpanan di kaleng bekas yang berkarat dan tinggal di lubang tanah. Gubuk pemberian warga ia tolak. Menjalani hidup yang tak biasa, dari kesaksian warga, ia tak pernah terinfeksi penyakit. Dan konon kabarnya, ia dulunya adalah pria biasa yang merana karena asmara. Dan setelah kisahnya viral di mana-mana, pria yang dijuluki manusia terkotor ini dicari-cari oleh banyak orang untuk mengetahui apakah Haji masih hidup. Nah, kalau 7 dekade adalah 70 tahun, maka 8 dekade itu berarti 80 tahun ya. Dan Prahlad Jani, pria kelahiran 1922 di Gujarat, India, dikabarkan telah 80 tahun hidup tanpa air dan makanan. Melansir Times of India, beliau pernah jadi bagian dari penelitian Defense Research and Development Organization pada tahun 2010. Dipantau dengan CCTV dan pembaca suhu tubuh. Dan ya, tubuhnya ternyata memiliki adaptasi ekstrim. Tanpa air dan makanan selama 15 hari, tubuhnya tidak mengalami kondisi kerusakan atau sakit meski terlihat kurus. Sel-sel dalam darahnya menunjukkan toleransi terhadap stres. Hasil dari penelitian ilmiah ini penting untuk mempelajari fungsi tubuh manusia. Dan kisah hidupnya lebih menarik. Sejak berumur 7 tahun, ia meninggalkan rumah untuk mencari pengalaman spiritualnya sendiri. Tinggal di gua dekat Gujarat, ia menjalani meditasi dan yoga. Usia 11 tahun, ia menjadi pengikut Dewi Hindu, Amba, dan mengenakan gaun, sari yang semuanya berwarna merah, selayaknya perempuan India yang telah menikah, menggunakan bindi di jidat dan anting di hidung. Setelah itu, ia dikenal sebagai Chundadiwala Mataji atau Curiwala Mataji. Sejak tahun 1970, ia tinggal di goa tanpa makan dan minum. Tahun 2020, Jani menutup usia di umur 91 tahun, dan kisahnya telah diangkat ke dalam film dokumenter The Boy with the Divine Powers tahun 2006 dan ditampilkan dalam film dokumenter Austria berjudul Am Anfang war das Licht. Masih dari India ada kisah dari seorang petapa bernama Amar Bharat yang telah mengangkat lengan kanannya sejak tahun 1973. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa itu akan memutuskannya dari kesenangan hidup. Sebelumnya ia pria beristri, bapak anak 3, seperti kebanyakan keluarga lainnya yang tinggal di rumah dan memiliki pekerjaan. Hingga akhirnya, tahun 1970 ia mendapatkan wangsit selama tidurnya untuk meninggalkan kesenangan duniawi. Dan ia pun memilih meninggalkan kehidupan lamanya dan mengabdi pada Dewa Siwa, mengenakan pakaian seadanya dan membawa trisula. 3 tahun kemudian ia sadar ia masih terhubung dengan kesenangan duniawi. Akhirnya, ia mulai mengangkat tangan kanannya, berjanji tidak akan menurunkannya dan tidak pernah lagi menggunakannya dalam hal apapun. Dan ia telah menahan pegal serta rasa sakit luar biasa dari tahun ke tahun. Hingga kemudian lengan kanannya mengurus seperti tulang yang dibungkus kulit dan berhenti di posisi hampir lurus. Struktur tulang tidak lagi berkembang dan tidak lagi berguna dan kuku semakin panjang karena nggak pernah dipotong. Tak ada lagi rasa sakit. Bahkan syahdu atau pertapa lainnya yang mengikutinya mengangkat tangan kanan
sebagai simbol perdamaian karena terlalu banyaknya perang dan konflik di dunia. Tapi tidak puluhan tahun kayak Syahdu Amar, paling lama ya sejam lah. Sedangkan pria asal Jerman Christoph Reitz memilih hidup dengan berkeliling Cina hanya dengan menggunakan tubuhnya saja, alias jalan kaki doang. Dari kota besar Beijing hingga ke kota bagian barat laut Cina, Urumqi. Semuanya direkam, dijadikan video time-lapse dan diunggah ke kanal YouTube pribadinya. Berjudul The Longest Way 1.0 dengan durasi 5 menit. Videonya itu adalah rangkuman selama setahun berjalan kaki melewati 4.646 km. Terlihat pertama kali berjalan ia masih botak, hingga akhirnya jadi gondrong dan berjenggot lebat. Diunggah pada bulan Mei 2009, videonya direkam sejak berangkat pada bulan November 2007. Niat awal berjalan kaki ya untuk pulang ke Jerman, dari titik awalnya ia berada yaitu Beijing. Memilih metode ini karena menurutnya menyenangkan, bisa banyak berinteraksi dengan warga sekitar wilayah yang dilewati. Tahun 2008, saat sudah tiba di Urumqi, karena sebuah pilihan yang sulit, ia pun memutuskan untuk berhenti berjalan kaki dan langsung naik alat transportasi ke rumahnya. Dan di Indonesia ada seorang pria tua asal Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bernama Laudu yang memilih hidup di dalam goa selama 10 tahun saat diliput beberapa media pada tahun 2020. Goa yang ditempatinya berada 2 km dari area pemukiman warga. Dan untuk mencapai daratan pemukiman membutuhkan perahu. Perahu kecilnya itu jualah yang digunakan untuk mencari hasil tangkap, untuk dikonsumsi. Untuk perlengkapan sehari-hari, bapak ini memanfaatkan barang-barang yang mengapung hingga ke goanya. Teringat film Castaway ya? Saat diwawancarai oleh CNN, ternyata ia menjalani hidup masuk goa karena gak punya rumah dan gak ada keluarga yang mengajaknya untuk tinggal bersama. Sedangkan pihak pemerintah setempat mengaku tidak mengetahui ada salah satu warganya yang memilih hidup di goa dan baru bisa menyambanginya setelah viral. Jadi kerjanya apa nih Pemdanya? Oke, jadi gak usah disimpulkan soal perasaan mereka menjalani hidupnya ya. Karena cuma mereka yang tahu pasti. Yang jelas, ada hidup yang benar-benar jauh dari pola pada umumnya yang dijalanin masyarakat. Dan masih banyak lagi, di video selanjutnya mungkin akan aku lanjutkan di kisah lainnya. Sampai jumpa!